Shalom dan puji Tuhan saudara, tes kebaikan Tuhan pada setiap kita sehingga pagi ini dengan izin Tuhan kita boleh bangun dengan benar sehat, pikiran cerdas dan semangat yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Untuk memulai renungan kita, mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami pagi ini sementara kami mendengar dan mempelajari firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Kristus, tajuk renungan kita pagi ini ialah pilihan yang betul. Apa motivasi kita dalam membuat pilihan yang betul? Firman Tuhan dalam Lukas 5 ayat 28 mengatakan, Lewi pun bangkit dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut dia. Saudara, bacaan kita hari ini satu cerita yang menarik. Ya, pasti kita semua tahu cerita ini. Di dalam Lukas 5 ayat 27 hingga 32. Ini merupakan peristiwa di mana Yesus memanggil Lewi, si pemungut cukai. Untuk apa? Untuk mengikuti Yesus. Ada sebuah ilustrasi. Setiap hari kita harus membuat pilihan. Pilihan itu baik besar ataupun kecil. Pada saat kita bangun, contohnya kita bangun dari tidur, kita harus memilih untuk segera bangun atau bergolek-golek malas lagi di atas katil. Setelah itu, setelah bangun kita boleh membuat pilihan. Sama ada kita mau bersenam atau mau mengerjakan pekerjaan kita. Kemudian kita tiba di tempat kerja. Kita boleh memilih bekerja dengan semangat atau bermalas-malasan. Dan seterusnya begitulah dalam kehidupan kita saudara. Kita pasti akan membuat pilihan setiap saat. Mari kita kembali kepada bacaan kita. Lewi dihadapkan pada dua pilihan saat Yesus mengajaknya mengikut dia, yaitu sama ada dia tetap di rumah cukai atau meninggalkan rumah cukai itu dan mengikuti Yesus. Nah saudara, dalam cerita ini Lewi memilih yang kedua. Pilihan yang pada awalnya kelihatan bodoh sekali. Kenapa? Karena hidupnya sudah senang lenang sebagai pemungut cukai pada ketika itu. Dia memiliki banyak uang. Namun jika dia menjadi murid Yesus, jika dia membuat pilihan untuk mengikuti dia harus meninggalkan keselesaannya, dia harus meninggalkan comfort zone-nya dan mengikuti pelayanan Yesus. Dan di sini Lewi juga harus siap dianiaya karena Yesus. Dan menurut tradisi gereja mula-mula. Dan kalau kita membaca ceritanya, Lewi mati sebagai mati syahid dengan cara kepalanya dipancung di kota Nadabah, ya, di Ethiopia. Dia mati bukan sebagai orang yang berdosa, yang tidak mau bertobat, tetapi sebagai seorang pengikut Yesus yang mati syahid, yang menerima mahkota kehidupan. Bagi Lewi, mengikut Yesus jauh lebih berharga daripada mengumpulkan harta sebanyak mungkin. Pilihan yang tampak bodoh ternyata mengarahkan hidupnya, mengarahkannya kepada kebenaran dan kehidupan kekal. Saudara, bagaimana dengan kita? Apa aplikasi dalam kehidupan kita? Setiap pilihan yang kita buat menentukan hidup kita saat ini atau nanti. Kita perlu belajar membuat pilihan yang sesuai dengan firman Tuhan sehingga kita menjadi semakin serupa dengan Yesus. Dan hasil pilihan kita itu pasti akan mendatangkan kebahagiaan, mendatangkan kebaikan. Itu makanya tetaplah percaya bahwa saat kita bertindak sesuai dengan perintah Tuhan, kita pasti menuai hasil yang baik juga. Itu sebabnya pada pagi ini, mari kita ingatkan diri kita dan mari kita mau aplikasikan apa yang kita sudah pelajari ini. Dan kita harus hati-hati dan bijak dalam membuat pilihan dalam hidup. Karena setiap pilihan kita akan menentukan arah dan tujuan hidup kita. Inilah doa dan harapan kita saudara. Mari kita datang kepada Tuhan untuk meminta kekuatan kemampuan supaya kita boleh melakukan atau membuat pilihan yang betul. Saudara, ingat,
Tuhan sentiasa terbuka untuk menolong kita. Dan bila mana kita datang, Dia pasti akan berikan kita kemampuan untuk membuat pilihan yang tepat, yang hanya untuk memuliakan Tuhan. Mari saudara, kita tetap setia, tetap semangat, tetap positif, dan tetap sehat bersama dengan Tuhan sampai Maranatha. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih karena sekali lagi kami diingatkan untuk membuat pilihan yang tepat hanya untuk memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.